Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Brave One. Film ini merupakan film keluaran tahun 2007. Memiliki unsur cerita yang menarik dan sangat seru untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang perempuan penyiar radio bernama Erika sedang melakukan siaran acaranya yang diberi nama Street Walk. Atasannya bernama Nicole memuji bahwa acara yang dibawakan Erika sangat bagus. Nicole juga memberitahu bahwa ada yang menawarkan pekerjaan, sebuah lowongan di perusahaan televisi. Namun Erika tidak bisa mengambil pekerjaan tersebut. Erika menelpon kekasihnya yang bernama David, di mana David adalah seorang dokter bedah. Mereka membuat janji untuk bertemu. Beberapa waktu kemudian, David menemui Erika di sebuah tempat. Lalu mereka berdua menjemput anjing kesayangan Erika di rumah. Mereka jalan-jalan malam menuju sebuah taman bernama Central Park. David bertanya ke Erika kenapa Erika tidak mau segera menikah dengan David. Erika menjelaskan bahwa David punya keluarga, namun Erika sudah tidak memiliki siapapun lagi. Di sebuah tempat, anjing Erika tidak mau kembali dan terlihat seorang pria mabuk menangkap anjingnya. Kelompok pria tersebut juga merekam David dan mengganggu mereka berdua. Lalu mereka merampok David dan Erika. David dan Erika dihajar habis-habisan oleh orang-orang ini. Scene maju beberapa waktu kemudian. Terlihat Erika dan David dibawa ke sebuah ruangan untuk dilakukan operasi karena luka yang diderita mereka sangatlah parah. Pria ini bernama Mercer dan Vitel, merupakan seorang detektif yang sedang menangani sebuah kasus. Mereka berdua mendatangi rumah sakit dan menemui seorang perempuan korban pembunuhan. Vitel menjelaskan bahwa anak korban menelpon polisi saat menemukan ibunya tergeletak di kamar tidur. Sidik jari juga ditemukan di pistol milik korban dan diduga korban melakukan bunuh diri. Vitel memberitahu bahwa anak korban saat ini ada di ruang tunggu. Lalu Mercer menemui anak korban. Mercer mencoba mencari informasi dari anak korban karena anak ini adalah saksi kejadian yang menimpa ibunya. Mercer bertanya apakah ayah tirinya yang menyakiti ibunya. Belum menjawab apapun, seorang laki-laki bernama Moro mendatangi rumah sakit dan akan bertemu anaknya. Moro adalah ayah tiri anak ini. Namun polisi menghentikan Moro. Moro menegaskan ke polisi bahwa polisi tidak punya hak mengambil anaknya. Namun Mercer memberitahu bahwa Moro hanyalah ayah tiri anak ini. Dan saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan. Lalu Mercer mendatangi kamar Erika yang terbaring di sebuah kamar. Mercer akan menangani kasus Erika, namun terlihat Erika belum sadarkan diri. Dan Mercer tidak menemui keluarga Erika di tempat ini. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Terlihat Erika mulai membaik dan sadarkan diri. Dokter memberitahu bahwa polisi sudah kesini, namun mereka tidak mengetahui kapan Erika akan sadar. Lalu polisi meninggalkan Erika. Dokter menjelaskan bahwa Erika sudah 3 minggu tidak sadarkan diri dan rumah sakit sudah memutuskan untuk merelakan Erika jika Erika tidak selamat. Dokter juga memberitahu bahwa David tidak bisa tertolong. Lalu beberapa polisi mendatangi Erika dan bertanya siapa yang melakukan hal ini ke Erika. Erika memberitahu bahwa malam itu pandangannya kabur dan tidak jelas. Polisi juga menunjukkan foto-foto buronan.
dan berharap Erika mengenal pelakunya dari melihat foto tersebut. Namun Erika tidak mengingatnya sama sekali. Lalu scene maju lagi beberapa waktu. Erika terlihat sudah pulih dan kembali ke rumah. Erika masih membayangkan David, di mana sebelumnya Erika selalu bersamanya di setiap harinya. Dan insiden ini benar-benar membuat Erika sangat terpukul. Erika menjadi trauma keluar dari rumah. Pada suatu hari, Erika memberanikan diri keluar rumah dan mendatangi kantor polisi. Erika ingin bertemu detektif O'Connor yang tempo lalu menemui Erika di rumah sakit. Namun polisi bilang bahwa O'Connor sedang bertugas di luar. Erika ingin menanyakan tentang kasus Erika, karena selama ini Erika hanya berkirim pesan dengan O'Connor. Lalu polisi mencari arsip kasus Erika dan akan memanggil detektif lain untuk membantu Erika saat ini. Erika menunggu beberapa waktu di kursi tunggu. Namun tidak ada satupun petugas yang menghampirinya. Karena sudah menunggu terlalu lama, Erika memutuskan untuk pergi dari kantor polisi. Erika menuju toko senjata dan akan membeli sebuah pistol. Penjaga toko bertanya ke Erika, apakah Erika akan membeli pistol yang bersertifikat. Lalu Erika mengiyakan pernyataan penjaga toko. Lalu penjaga toko meminta Erika mengisi formulir dan akan mengabari Erika 30 hari ke depan. Dan itu adalah waktu yang sangat lama bagi Erika. Erika perlu sekarang juga. Penjaga toko tidak bisa melakukan hal itu karena melanggar hukum. Di luar toko, ada seorang laki-laki menghampiri Erika dan bertanya apa yang terjadi dengan Erika. Laki-laki ini mendengar sekilas obrolan Erika dengan penjaga toko. Laki-laki ini meminta $1.000 dan akan menyediakan pistol untuk Erika. Erika menerima tawaran tersebut. Namun Erika meminta untuk diajari cara menggunakannya. Lalu Erika ikut pergi bersamanya. Di sebuah tempat Erika diberikan sebuah pistol oleh laki-laki ini. Dan Erika juga diajari cara menggunakan pistol tersebut. Laki-laki ini juga memberi Erika peluru gratis jika Erika membayarnya saat ini juga. Erika setuju untuk membelinya. Di depan rumah Erika ditemui tetangganya yang bernama Josie. Josie memberitahu Erika bahwa merokok bisa membunuh Erika. Erika menjelaskan bahwa Erika sudah tidak peduli dengan kehidupannya. Josie menegaskan bahwa Erika tetap harus mencari cara untuk bertahan hidup. Dan itulah hal tersulit yang harus Erika lakukan saat ini. Di sebuah bar, Mercer bertemu dengan seorang wanita bernama Carol. Mercer meminta tolong ke Carol tentang kasus Morrow, di mana istrinya dinyatakan bunuh diri. Namun Mercer menduga bahwa wanita itu tidak mungkin bunuh diri menembak kepalanya sendiri. Mercer menduga bahwa istri Morrow dibunuh oleh seseorang. Mercer sedang mengejar penjahat selama 3 tahun terakhir ini. Dan saat ini istri Morrow siap bersaksi. Namun tiba-tiba istrinya tewas secara mengenaskan dan polisi menduga bahwa istri Morrow bunuh diri. Mercer meminta Carol untuk mendekati anak korban karena anaknya tahu tentang sesuatu. Namun saat ini Morrow meminta hak asuh anak tersebut dan mendapatkannya. Mercer ingin menjadikan anak tersebut saksi karena anak itu tahu sesuatu dan tidak aman bersama Morrow, ayah tirinya. Mercer meminta Carol untuk menjadi wali anak tersebut untuk sementara waktu. Namun Carol menegaskan bahwa saat ini statusnya adalah mantan istri Mercer dan hal itu tidak mungkin terjadi. Di sebuah minimarket, Erika mampir membeli minum. Tiba-tiba, seorang pria datang ke minimarket dan menembak perempuan penjaga minimarket yang sedang hamil. Pria ini adalah suami perempuan penjaga minimarket yang baru saja keluar dari penjara. Erika terdiam melihat kejadian ini dan bersembunyi agar pria tersebut tidak melihat Erika berada di dalam minimarket. Saat pria itu mengambil uang di laci kasir, pria itu mendengar sesuatu dan menyadari ada orang lain di ruangan ini. Pria ini mencari Erika. Namun, saat pria ini menemukan Erika, Erika menembak pria ini beberapa kali hingga tewas.
Dan ini kali pertamanya Erika menggunakan pistol membunuh seseorang. Erika mendatangi kasir dan menghapus rekaman CCTV di tempat ini. Lalu Erika meninggalkan mereka berdua. Tak lama, Mercer mendatangi TKP dan mendapati 2 orang tewas di minimarket. Vitel memberitahu Mercer bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah berpisah. Pria ini menembak istrinya beberapa kali, lalu pria ini ditembak dengan pistol berbeda oleh seseorang sebanyak 3 kali. Vitel juga tidak menemukan rekaman CCTV karena drive-nya diambil oleh pelaku. Mercer juga tidak menemukan ada yang hilang di minimarket ini dan menduga bahwa pelaku bukanlah perampok, namun orang yang tidak sengaja melihat pembunuhan ini lalu membunuh pria itu. Mercer mendapati bahwa ada 3 tembakan ke pria itu, namun hanya 1 yang terkena dan kemungkinan pelaku baru pertama kali menggunakan pistol. Di rumah, Erika masih terbayang-bayang apa yang sudah dilakukannya. Erika juga melakukan rekaman suara setiap harinya untuk mencari topik yang akan Erika siarkan di radio. Erika menemukan semangat hidup lagi. Lalu Erika mendatangi kantor dan akan kembali bekerja. Erika menemui Nicole dan memberitahu Nicole bahwa Erika memiliki banyak topik yang sudah Erika siapkan dan siap disiarkan kembali sambil Erika menyelesaikan sisa topiknya. Dan Erika menegaskan bahwa ini bahan baru dan lebih baik lagi. Nicole memberitahu Erika bahwa Erika sudah cukup memiliki beban yang berat. Dan Nicole meminta Erika untuk menambah waktu istirahatnya karena Nicole menganggap Erika belum siap untuk siaran lagi. Di mobil, Mercer mendengarkan radio di mana acara Street Walk dimulai lagi setelah beberapa waktu vakum. Erika memberikan sebuah narasi tersirat dalam siarannya, di mana narasi yang dibawakan Erika bercerita tentang New York, kota teraman di dunia. Namun itu hanyalah omong kosong. Dan apa yang diceritakan Erika adalah apa yang dialaminya sendiri. Namun disampaikan dengan narasi yang epik dan bersifat universal. Semua kru juga terdiam mendengarkan narasi yang disampaikan oleh Erika. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Terlihat Erika mendatangi kuburan David. Di dalam kereta, Erika melihat beberapa pemuda mengganggu penumpang lainnya. Dan Erika merekam percakapan mereka. Para pemuda ini merampas iPod milik salah satu penumpang. Mereka juga mengganggu seorang laki-laki tua yang sedang bersama anaknya. Penumpang tersebut ketakutan dan turun dari kereta di stasiun terdekat. Hanya tinggal Erika yang ada di gerbong kereta ini. Lalu pria ini mendekati Erika dan akan mengusir Erika dari gerbong ini. Mereka membawa pisau untuk mengintimidasi Erika. Saat mereka mendekatkan pisaunya ke leher, Erika menembak mereka berdua hingga tewas di tempat. Lalu Erika turun dari kereta dan pergi dari stasiun. Erika heran dengan apa yang dilakukannya dan terus bertanya ke dirinya sendiri. Kenapa Erika tidak takut melakukan hal itu? Kenapa tangan Erika tidak gemetar membunuh orang? Dan kenapa selalu ada kesempatan yang menghampirinya untuk menembakkan pistolnya? Vitel mendapat laporan terjadi penembakan di sebuah stasiun dan memberitahu Mercer tentang hal ini. Erika berpapasan dengan mobil polisi yang terlihat sedang menuju stasiun. Lalu Erika masuk ke sebuah bar dan membersihkan diri di sebuah toilet. Polisi memberitahu Mercer bahwa 2 korban ditemukan di dalam gerbong kereta dan tidak ada saksi mata. Vitel menemukan sebuah iPod dan menduga bahwa iPod ini bukan milik korban. Mercer juga menemukan uang cash di saku korban dan menduga bahwa kedua orang ini melakukan perampasan terhadap seseorang. Mereka menemukan selongsong peluru yang sama dengan kejadian di minimarket. Mercer meminta Vitel melakukan uji balistik untuk memastikannya. Mercer menegaskan ke Vitel bahwa korban ini memiliki catatan kriminal yang panjang dan kemungkinan mereka melakukan pemerasan terhadap penumpang sebelum mereka terbunuh. Korban di minimarket juga memiliki catatan kriminal yang panjang. Mercer menduga bahwa korban ini memeras seseorang, namun orang yang diperas oleh kedua orang ini memiliki pistol dan sudah muak dengan kejadian ini.
lalu menembak mereka berdua. Dan hal itu juga dilakukan orang ini saat berada di minimarket. Di sisi lain, terlihat Erika mendekati lokasi kejadian. Mercer melihat Erika di seberang jalan, lalu Mercer mendekati Erika karena Mercer merasa pernah bertemu dengan Erika. Erika mengenalkan dirinya di mana Erika adalah seorang penyiar radio. Mengetahui hal ini, Mercer langsung menyuruh Erika pergi karena Mercer tidak mau masuk media saat ini. Erika ingin mewawancarai hal yang berbeda, namun Mercer tetap menolaknya. Di rumah, Erika memutar ulang rekaman suara di kereta, di mana Erika diintimidasi oleh kedua orang tersebut. Mercer bertanya ke Vitel apakah Vitel pernah mendengar radio NKW. Beberapa bulan yang lalu, seorang gadis bersama kekasihnya dihajar sekelompok orang di Central Park dan kekasihnya meninggal dunia. Dan gadis itu adalah penyiar radio di NKW. Mercer memberitahu bahwa semalam Mercer bertemu dengannya di TKP. Mercer meminta Vitel untuk mencari data semua orang di stasiun pada malam kejadian. Mercer meyakini bahwa seseorang pasti melihat kejadian itu. Mercer juga meminta Vitel mencari ID iPod yang ditemukan di gerbong. Mereka pasti mengetahui tentang sesuatu. Di kantor, Nicole memberitahu Erika bahwa acara yang dibawakan Erika mendapat sambutan positif dari pendengar. Dan Nicole meminta Erika untuk melanjutkannya. Di depan kantor, Mercer sudah menunggu Erika, dan Erika berusaha menghindari Mercer. Mercer memberitahu Erika bahwa Mercer melihat Erika saat di rumah sakit setelah kejadian malam itu. Mercer juga menegaskan bahwa Mercer memeriksa kasus Erika. Namun kasus tersebut ditangani oleh dua detektif yang berbeda. Lalu Erika ingin melakukan wawancara terhadap Mercer. Erika bertanya apa yang dilakukan Mercer saat pertama mendatangi TKP. Mercer menjawab bahwa Mercer akan mencari barang bukti, sampel DNA, sidik jari, dan lain sebagainya untuk mengidentifikasi kejadian dan mencari petunjuk pelaku. Lalu Mercer melihat berita tentang Moro yang berhasil mendapatkan hak asuh anak. Mercer bertanya ke Erika apakah Erika pernah mendengar berita tentang Moro sebelumnya. Mercer memberitahu bahwa itu adalah Moro pemilik fasilitas parkir. Mercer juga menjelaskan bahwa bukan hanya itu pekerjaannya. Mercer akan memberitahu Erika, namun Erika tidak boleh merekamnya, dan Erika menyetujuinya. Mercer memberitahu bahwa Moro mengimpor narkoba, senjata, dan melakukan perdagangan manusia. Ada 3 orang yang mau bersaksi atas kejahatan Moro, namun semuanya tewas, termasuk istrinya sendiri yang ditemukan tewas tertembak pistol di kepalanya. Namun polisi menduga bahwa itu adalah aksi bunuh diri karena polisi tidak bisa membuktikan apapun jika itu adalah pembunuhan. Namun Mercer meyakini Moro ada di balik pembunuhan itu. Dan saat ini Moro mendapatkan hak asuh anak bukan karena sayang ke anak tirinya, namun Moro menyadari bahwa anak tirinya mengetahui sesuatu. Dan Moro akan melakukan apapun agar anaknya tidak bicara. Lalu Erika merekam lagi wawancara dan bertanya kenapa polisi tidak bisa menangkapnya. Mercer menegaskan karena polisi patuh terhadap hukum. Mercer keceplosan bilang bahwa Mercer tidak bisa melakukan apa-apa yang sesuai dengan hukum. Lalu Erika menghentikan rekamannya dan menghapus bagian tersebut karena tidak seharusnya seorang polisi mengatakan hal itu. Mercer mengucapkan terima kasih ke Erika karena Erika sudah peka dan membantu Mercer. Mercer menjelaskan bahwa pengacara Moro berhasil mematahkan semua dugaan polisi. Erika bertanya ke Mercer, apakah Mercer pernah menembak seseorang dan apakah tangannya gemetar saat melakukan hal itu. Mercer menjelaskan bahwa Mercer pernah menembak seseorang dan Mercer tidak merasakan tangannya gemetar. Itulah sisi baik berada di pihak yang benar. Erika juga bertanya apakah pembunuhan di minimarket dan stasiun pelakunya adalah orang yang sama. Mercer belum mendapatkan jawaban pasti, namun Mercer menduga pelakunya sama. Lalu Mercer bertanya ke Erika, bagaimana Erika bangkit setelah kejadian yang menimpa Erika beberapa waktu yang lalu. Erika menegaskan bahwa tidak ada kata bangkit dan tidak mungkin bisa bangkit.
Erika saat ini menjadi orang yang berbeda setelah insiden tersebut. Erika yang dulu sudah tewas. Mercer memberikan kartu nama Mercer ke Erika. Mercer akan menerima Erika kapan saja jika Erika mau membicarakan kasus Erika dengan Mercer. Setiap hari Erika menjelajah malam. Erika juga mendatangi taman di mana insiden terjadi. Erika mencari pelaku yang membunuh kekasihnya. Erika melakukan siaran di mana topik yang dibawa adalah wawancara yang dilakukannya terhadap Mercer. Di sisi lain, Mercer mendengarkan siaran tersebut. Di depan Taman Central Park, Erika digoda oleh seorang pria. Dan pria tersebut akan membayar Erika $50 untuk bermain dengannya. Pria itu mengira Erika adalah pekerja seks komersial. Erika melihat seorang gadis terkapar di jok mobil. Lalu Erika mau masuk ke mobil tersebut. Erika mendapati gadis di jok mobil mengalami kekerasan seksual yang dilakukan pria ini. Erika bertanya ke gadis itu berapa lama dirinya berada di dalam mobil. Gadis itu menjelaskan bahwa sudah 6 hari bersama laki-laki ini. Erika menodongkan pistol ke kepala laki-laki ini dan menyuruhnya membuka pintu mobil. Erika meminta gadis itu pergi, namun gadis itu meminta bayaran terlebih dahulu ke pria ini. Lalu Erika membawa gadis ini pergi. Namun belum terlalu jauh melangkah, pria itu menginjak gasnya dan akan menabrak mereka. Erika menembak pria tersebut dan membuat mobilnya oleng. Erika menolong gadis yang tertabrak mobil. Tak lama, polisi mendatangi tempat ini dan menolong gadis tersebut. Namun terlihat Erika sudah pergi dari tempat ini. Erika menyadari bahwa dirinya yang dulu sudah hilang. Dan saat ini tubuhnya dikuasai oleh Erika yang berbeda. Saat pulang, Erika bertemu Josie. Josie melihat noda darah menempel di wajah Erika dan menanyakan apa yang terjadi dengan Erika. Namun Erika tidak menjelaskan apapun. Di siaran pers, Mercer memberitahu publik bahwa uji balistik sudah mendapatkan hasil, di mana penembakan di minimarket, stasiun, dan Central Park dilakukan oleh orang dan pistol yang sama. Wartawan menanyakan gimana keadaan saksi terakhir. Saksi tersebut pasti melihat kejadian itu. Mercer menegaskan bahwa saksi baru sadarkan diri dan polisi akan segera melakukan interogasi kepada saksi. Lalu Erika menemui Mercer. Mercer bertanya ke Erika apakah pembunuh itu menjadi topik utama Erika saat ini. Erika menegaskan bahwa Erika tidak tertarik dengan kasus pembunuhan. Namun Erika tertarik terhadap Mercer. Karena bagi Erika, Mercer adalah polisi yang memiliki cara pandang berbeda terhadap hukum. Dan hal itu membuat Erika tertarik. Nicole memberitahu Erika bahwa siaran kali ini Erika akan mendapatkan sebuah telepon dari beberapa orang pendengar untuk pembukaan acara Street Walk. Beberapa orang menelpon dengan nama samaran. Mereka mengutarakan pendapatnya tentang pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Beberapa penelpon mendukung aksi orang yang membunuh penjahat. Namun ada juga yang mengecam tindakan tersebut karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Erika mengalami kecemasan dan selalu terbayang kenapa Erika melakukan semua ini. Erika juga sempat pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun Erika membatalkan niatnya. Malam hari di sebuah tempat, Erika menelpon Mercer dan memberitahu Mercer bahwa Erika tidak bisa tidur. Lalu Erika melihat seseorang datang. Mercer mendengar suara bel lift di telepon Erika dan menyadari bahwa Erika sedang tidak di kamar tidur. Namun Erika ada di luar. Erika masuk ke lift dan berpapasan dengan Moro. Erika mengikuti Moro ke parkiran dan bertanya, kenapa Moro berpikir bisa melakukan kejahatan dan lolos begitu saja. Moro kaget dan bingung siapa orang ini dan kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu. Moro mengira bahwa perempuan ini adalah wartawan. Lalu Moro memukul Erika dengan linggis.
dan Shin maju beberapa waktu kemudian. Polisi menemukan mayat Moro dan menduga Moro jatuh dari atap. Erika pulang dan ditolong oleh Josie karena Erika berdarah. Saat naik lift, Mercer menyadari suara lift ini sama persis dengan suara lift yang didengar Mercer saat menerima telepon dari Erika. Namun itu hanya dugaan Mercer. Josie menjahit tangan Erika karena luka di tangan Erika cukup dalam. Erika memberitahu Josie bahwa Erika membunuh orang malam ini. Josie juga membersihkan bekas darah Erika di tangga untuk menutupi jejak Erika. Di sebuah tempat, Vitel memberi informasi ke Mercer bahwa Moro tewas sekitar jam 1 malam. Kematian Moro disebabkan oleh linggis, dan polisi menduga pelaku pembunuhan ini tidak sama dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Mercer menelpon Erika dan meminta Erika datang ke rumah sakit menemui Mercer. Di sisi lain, Vitel mendatangi pria pemilik iPod yang ditemukan di stasiun. Di sebuah tempat, Mercer bertemu Erika. Saat ini Mercer mengajak Erika bertemu dengan perempuan saksi penembakan beberapa waktu yang lalu. Dan hal ini membuat Erika sangat tegang, karena Erika lah yang menolong perempuan ini. Dan perempuan ini bernama Chloe. Erika mencoba untuk tenang bertemu dengan Chloe dan berpura-pura tidak pernah bertemu sebelumnya. Mercer meminta Chloe untuk menceritakan apa yang terjadi malam itu. Erika memberikan kalung miliknya ke Chloe dan meminta Chloe menceritakan apa yang Chloe ingat malam itu sejujur-jujurnya kepada Mercer, karena Mercer adalah detektif yang baik. Namun Chloe mengetahui situasi yang dialami Erika. Chloe menjelaskan bahwa malam itu Chloe tidak melihat siapa-siapa. Chloe menutupi rahasia Erika dari polisi. Mercer bertanya ke Erika kenapa Erika menelpon Mercer malam itu, dan apakah Erika ada di ranjang semalam. Erika hanya menjawab bahwa Erika tidak bisa tidur. Di kantor, Mercer dan Vitel menginterogasi pemilik iPod. Laki-laki ini menjelaskan bahwa malam itu dia diganggu 2 orang. Orang-orang itu juga mengganggu penumpang lain dan membuatnya turun di stasiun terdekat. Namun, ada seorang perempuan di belakang yang tidak turun. Lalu Mercer meminta pria ini menjelaskan ciri-ciri wanita tersebut. Di depan pintu rumah, Erika mendapatkan sebuah paket. Erika membuka paket tersebut dan membaca surat yang ada di dalamnya. Surat itu membuat Erika menangis. Di sisi lain, polisi mendapat sketsa wajah perempuan berambut pendek berwarna pirang. Lalu tak lama Mercer mendatangi rumah Erika. Mercer membawa cincin milik David yang dirampas dari David malam itu. Polisi menangkap kekasih pelaku saat akan menjual cincin ini. Mercer meminta Erika untuk datang ke kantor polisi menunjukkan siapa pelakunya. Saat Erika ganti baju, Mercer menggeledah tas milik Erika. Lalu Erika dibawa ke sebuah ruangan oleh Mercer. Polisi menunjukkan tersangka yang sudah ditangkap dan meminta Erika mengidentifikasinya secara langsung. Erika menemukan pria yang menghadangnya malam itu. Namun Erika menyembunyikan informasi ini dari polisi. Erika menjelaskan bahwa bukan mereka pelakunya. Namun Mercer memiliki kecurigaan terhadap Erika. Mercer mengajak Erika makan bersama di sebuah kafe. Mercer menceritakan seorang pria yang sudah lama diincar oleh Mercer tewas beberapa waktu yang lalu. Moro tewas jatuh dari atap, dan hal itu benar-benar sangat aneh karena polisi tidak bisa menyimpulkan motif pelaku pembunuhan Moro. Lalu Mercer memberitahu Erika bahwa Mercer menginterogasi penumpang kereta yang waktu itu dirampok. Pria itu memberitahu ada seorang wanita di kursi belakang kereta. Selama ini polisi mencari pria bersenjata, namun ternyata pelakunya adalah wanita yang memiliki rasa dendam. Mercer mulai menyadari bahwa Erika lah yang melakukan semua pembunuhan ini. Erika menegaskan ke Mercer bahwa banyak perempuan yang senasib dengan Erika di luaran sana. Erika mendatangi toko barang dan bertanya siapa yang ingin menjual cincin ini beberapa waktu yang lalu. Di sebuah tempat, Mercer meminta temannya melacak telepon milik Erika pada malam kematian Moro. Dan Mercer meminta temannya untuk tidak memberitahukan siapapun. Di sebuah tempat, Erika mendapatkan sebuah nama, nomor telepon, dan alamat seseorang yang akan menjual cincin ini beberapa waktu yang lalu. Lalu Erika mendatangi sebuah tempat dan menelpon orang tersebut.
Erika melihat perempuan dan itu merupakan kekasih orang yang membunuh David. Lalu Erika mendatangi perempuan tersebut. Erika ingin tahu di mana tempat tinggal pria yang memberikan cincin ini. Perempuan ini menjelaskan bahwa perempuan ini melihat rekaman yang mereka lakukan ke Erika. Dan perempuan ini tidak mau hal itu terjadi pada dirinya. Di sebuah tempat Mercer mendapatkan informasi dari temannya bahwa nomor Erika sudah dilacak. Dan lokasinya berada di tempat Moro tewas malam itu. Hal ini menguatkan dugaan Mercer bahwa Erika lah pelakunya. Di sebuah tempat Erika mendapat pesan berupa lokasi dari perempuan yang ditemuinya beberapa waktu yang lalu. Erika juga mendapat rekaman kejadian malam itu. Hal ini membuat Erika sangat terpukul dan sangat ingin membalas apa yang telah mereka lakukan. Lalu Erika mengirim video tersebut ke Mercer dan mengucapkan selamat tinggal. Mercer kaget melihat video rekaman tersebut. Lalu Mercer berlari untuk mencari Erika. Erika mendatangi sebuah tempat dan melihat beberapa pemuda yang membawa anjing milik Erika. Erika mendatanginya dan berkata, "Kembalikan anjingku." Lalu Erika menembak pria ini. Mendengar suara tembakan, pemuda yang lain melarikan diri. Di sisi lain, Mercer meminta polisi melacak keberadaan Brian, pemuda yang beberapa waktu lalu ditangkap polisi. Anjing Erika menunjukkan di mana orang-orang itu berada. Erika membunuh orang kedua. Lalu melanjutkan mencari sisa orang yang telah membunuh David. Saat Erika bertemu Brian, Erika diserang olehnya. Dan Brian akan membunuhnya. Namun Mercer datang tepat waktu. Erika mengambil pistol dan akan membunuh Brian. Namun Mercer melarangnya. Erika menegaskan bahwa pria ini harus mendapat balasan yang sama. Namun akhirnya Erika menyerah dan menyerahkan pistolnya ke Mercer. Lalu Mercer memberikan pistol milik Mercer ke Erika. Mercer menegaskan jika Erika akan menembak pastikan gunakan pistol yang legal. Dengan perasaan campur aduk, Erika menembak Brian. Erika mengembalikan pistol milik Mercer dan menyerahkan diri ke Mercer. Namun Mercer tidak menangkap Erika. Mercer meminta Erika menembak Mercer untuk menutupi semua kejadian di sini. Dan Mercer yang akan bertanggung jawab. Namun Erika tidak bisa melakukan hal itu. Mercer memaksa Erika. Lalu Erika menembak Mercer dan Mercer menyuruh Erika untuk pergi. Mercer yang akan mengurus sisanya di tempat ini. Beberapa waktu kemudian polisi mendatangi tempat ini dan menolong Mercer. Di akhir cerita, Erika mendatangi lokasi di mana Erika dan David dihajar pada malam itu. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Erika adalah seorang penyiar radio dan memiliki kekasih bernama David, seorang dokter bedah. Pada suatu hari, Erika dan kekasihnya datang ke taman bersama anjingnya. Mereka dihadang dan dirampok oleh beberapa pemuda. Erika dan David mengalami luka yang sangat parah dari penganiayaan tersebut dan membuat David meninggal dunia. Beberapa waktu berlalu, Erika mulai pulih dari luka dan traumanya. Namun, Erika mendapati bahwa kasusnya tidak pernah diurus oleh pihak kepolisian. Karena Erika terlalu lama koma di rumah sakit. Hingga pada suatu waktu Erika menyadari bahwa keadilan untuk David harus diupayakan oleh dirinya sendiri. Erika membeli sebuah pistol secara ilegal dan mulai mencari pembunuh kekasihnya. Dalam perjalanan mencari pembunuh David, Erika bertemu dengan berandalan yang mengganggu ketenangan orang lain, dan Erika membunuhnya. Lalu Erika bertemu dengan seorang detektif, di mana detektif ini adalah detektif yang dianggap Erika sangat berbeda. Dan pada akhirnya, Erika menemukan semua pelaku pembunuh David. Erika membunuh mereka satu persatu dengan caranya sendiri. Mercer juga menyadari bahwa Erika lah yang selama ini menjadi pembunuh orang-orang jahat belakangan ini. Namun, Mercer juga mengetahui apa yang dilakukan Erika tidak mungkin bisa dilakukan oleh polisi. Mercer memberikan keadilan untuk Erika dengan caranya sendiri.
Erika melakukan ini karena Erika merasa tidak ada keadilan untuk David, dan penjara bukanlah tempat yang pantas untuk seorang pembunuh bagi Erika. Nyawa tukar nyawa. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Apakah sependapat dengan apa yang dilakukan Erika? Atau malah sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar.